Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmahan. Di video kali ini saya akan mempresentasikan sedikit mengenai Tahfidz Islamic School. Tahfidz Islamic School merupakan salah satu sekolah dasar yang akan didirikan di Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Ciri khas dari sekolah ini yaitu melahirkan generasi penghafal Al-Quran dan mengaitkan setiap kegiatan pembelajarannya dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Latar belakang didirikannya Tahfidz Islamic School. Didirikan di Kota Pekalongan, Jawa Tengah karena Kota Pekalongan sendiri merupakan kota santri dan beberapa sekolah tahfidz lainnya berada di Kabupaten Pekalongan. Lalu kami ingin menciptakan lembaga pendidikan formal dengan biaya yang terjangkau karena beberapa sekolah Islam yang sudah ada saat ini mematok biaya yang cukup tinggi sehingga kami termotivasi untuk menciptakan sekolah Islam dengan biaya yang sesuai dengan taraf ekonomi masyarakat Pekalongan. Kami juga ingin mengaitkan kegiatan pembelajaran dengan nilai-nilai agama, tentunya agama Islam, karena kami ingin siswa dari sekolah ini dalam kehidupan sehari-harinya selalu dekat dengan nilai-nilai agama Islam. Pekalongan sendiri merupakan kota yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam, dan kami ingin nilai ini terus ada di setiap generasi. Kami juga ingin melahirkan generasi penghafal Al-Quran. Melalui sekolah ini kami berharap lulusannya nanti minimal menghafal juz 30. Visi dari sekolah ini yaitu melahirkan para hafidz dan hafidhoh yang berakhlak mulia, berorientasi pada nilai-nilai agama Islam, berpengetahuan luas, serta berpemikiran terbuka. Untuk mencapai visi tersebut, kami sudah menciptakan beberapa misi. Yang pertama, menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang dikaitkan pada nilai-nilai agama Islam. Yang kedua, menyelenggarakan kegiatan hafalan dan murojaah rutin. Yang ketiga, menumbuhkan pemikiran-pemikiran terbuka, kreatif, dan inovatif melalui kegiatan pembelajaran yang universal. Yang keempat, menanamkan sikap toleransi tinggi dan mencintai semua makhluk hidup melalui pembelajaran yang nyata. Yang kelima, menyediakan wadah pengembangan diri bagi para siswa untuk menyalurkan minat dan bakatnya dalam hal akademik maupun non-akademik. Dan yang terakhir, memfasilitasi kegiatan pembelajaran dengan lingkungan yang efektif. Berdasarkan visi dan misi tersebut, kami menciptakan tujuan sekolah, yaitu menyediakan lembaga pendidikan berbasis nilai-nilai agama yang dapat mencetak para penghafal Al-Quran bagi masyarakat yang berminat dan membutuhkan. Moto dari sekolah ini yaitu Empowering Minds, Inspiring Hearts. Pendirian sekolah ini tentunya juga tidak terlepas dari kekuatan, kelemahan, ancaman, dan juga opportunity. Di sini kami sudah melakukan analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Sekolah ini dilengkapi dengan fasilitas ruangan khusus untuk menghafal Al-Quran dan fasilitas lainnya. Dan yang kedua, tenaga pendidiknya ahli dan berpengalaman dalam bidangnya. Lalu ada weaknesses atau kekurangan, kelemahan. Yang pertama, sekolah ini belum dapat bersaing dengan sekolah tahfidz yang sudah ternama sebelumnya karena ini baru akan didirikan. Yang kedua, beberapa gurunya itu bukan merupakan sarjana, namun memiliki kemampuan hafalan yang diperlukan. Lalu ada opportunities atau peluang. Kami melihat peluang belum banyak sekolah tahfidz yang berada di Kota Pekalongan. Dan banyak orang tua yang berminat untuk menyekolahkan anaknya di sekolah Islam. Lalu ada threats juga, threats itu ancaman. Terdapat sekolah tahfidz lain yang berprestasi dan sudah ada yang lebih dahulu. Lalu kami membatasi jumlah siswa yang menimbulkan asumsi masyarakat bahwa sekolah ini kurang peminat. Padahal sebenarnya kami memang membatasi jumlah siswa di setiap kelasnya untuk menciptakan kegiatan pembelajaran yang lebih berkualitas. Berdasarkan analisis SWOT tadi, kami membuat beberapa strategi. Yang pertama, strategi SO, Strength Opportunities, yaitu memanfaatkan fasilitas yang ada untuk menghasilkan lulusan berkualitas. Tenaga pendidiknya juga dapat membuat pembelajaran yang inovatif. Yang kedua, strategi Weakness Opportunities.
Terus mempromosikan program hafalan Al-Quran yang merupakan program khusus bagi sekolah ini, dari sekolah ini kepada masyarakat. Yang kedua, guru yang belum memiliki gelar sarjana dapat menunjukkan surat keterangan ataupun ijazah ataupun sertifikat yang membuktikan bahwa guru tersebut layak dan memiliki kemampuan yang dibutuhkan oleh sekolah. Lalu ada strategi Treats Opportunities. Semua anggota sekolah harus bekerja sama dalam menciptakan kegiatan pembelajaran yang berkualitas sehingga siswanya bisa meraih prestasi dengan baik. Yang kedua, menciptakan inovasi pembelajaran sehingga sekolah dapat melahirkan lulusan yang berkualitas walaupun dalam jumlah sedikit. Lalu yang terakhir ada strategi Weakness Treats. Mengadakan seleksi masuk untuk menerima tenaga pendidik maupun siswanya sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Lalu berpartisipasi dalam lomba-lomba akademik maupun non-akademik. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan kepada guru yang belum memiliki ijazah S1 untuk mengikuti perkuliahan tingkat sarjana. Sekolah ini juga memiliki landasan. Yang pertama ada landasan filosofis. Landasan filosofisnya ada 3. Yang pertama, teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif ini merupakan teori yang diciptakan oleh Jean Piaget. Jean Piaget ini adalah salah satu psikolog yang berasal dari Swiss, dan teori ini lebih mementingkan atau mengutamakan proses belajar siswa daripada hasil belajar siswanya. Jadi hasil belajar siswa nanti akan digunakan oleh guru sebagai patokan untuk menciptakan kegiatan pembelajaran dan strategi pembelajaran selanjutnya. Lalu yang kedua, meaningful learning. Meaningful learning itu adalah pembelajaran yang bermakna. Guru harus menciptakan pembelajaran yang bermakna untuk para siswa, karena pembelajaran yang bermakna itu bisa lebih lama diingat oleh siswa. Jadi bukan hanya sekedar untuk penilaian ataupun untuk sekolah, tapi dia bisa mengingat pembelajaran tersebut. Lalu yang ketiga, contextual learning. Contextual learning itu adalah pembelajarannya dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, tentunya berdasarkan nilai-nilai ajaran agama Islam. Landasan yang kedua, ada landasan yuridis. Landasan yuridisnya yang pertama, ada pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1942 tentang pendidikan nasional. Yang kedua, ada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Yang ketiga, ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 4 tahun 2002 tentang standar nasional pendidikan. Dan yang terakhir ada Permendikbud-Ristek nomor 56 tahun 2002 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Ini terkait dengan kurikulum yang akan dipakai oleh Tahfidz Islamic School, karena kami akan memakai 2 kurikula. Yang pertama ada kurikulum merdeka yang diatur oleh Permendikbud tadi, dan yang satunya lagi adalah kurikulum Tahfidz yang sesuai dengan program di setiap kelasnya. Lalu ada sasaran programnya. Sasaran programnya kami membuatnya secara bergradasi dalam 1 tahun atau jangka pendeknya, dalam jangka menengahnya 3 tahun ke depan, dan jangka panjangnya 5 tahun ke depan. Yang pertama ada sasaran programnya membuat program wisuda juz 30 dalam 1 tahun ke depan. Dalam 3 tahun ke depan kami akan membuat wisuda juz 29 dan 30. Lalu dalam 5 tahun ke depan insya Allah kami akan membuat program wisuda juz 28, 29, serta 30. Lalu sasaran program yang kedua menetapkan nilai KKM di tahun pertama sebesar 80, di tahun ketiga itu sebesar 85, dan 5 tahun ke depan akan menjadi 90. Lalu yang ketiga ada menjuarai lomba antar sekolah di tahun pertama ini. Lalu sasaran jangka menengahnya kami ingin menjuarai lomba tingkat kota, dan jangka panjangnya dalam 5 tahun ke depan ingin menjuarai lomba tingkat provinsi. Lalu yang keempat, mengadakan kegiatan bakti sosial. Ini dalam rangka promosi. Dalam satu tahun ini kami akan mengadakan program bakti sosial. Lalu dalam 3 tahun ke depan kami ingin mengadakan program rutin bersama sekolah-sekolah Islam yang berada di Kota Pekalongan, dan 5 tahun ke depan kami ingin mengadakan program rutin dengan seluruh sekolah yang berada di Kota Pekalongan dalam rangka mempromosikan sekolah kami.
Lalu berdasarkan sasaran program tadi, kami juga sudah menyusun strategi supaya program tersebut dapat tercapai. Yang pertama, ada target rutin hafalan. Kami menciptakan target rutin untuk siswa. Lalu yang kedua, ada evaluasi rutin untuk pembelajaran yang diciptakan oleh guru maupun yang diterima oleh siswa, lalu mengadakan sosialisasi dan pelatihan bagi guru dan siswa dalam berbagai tema dan topik. Lalu ada yang keempat, materi yang sesuai dengan nilai agama yang kami berikan kepada siswa. Lalu yang kelima, mengadakan kegiatan dengan sekolah lain. Lalu yang keenam, mengadakan field trip untuk memperkenalkan keberagaman kepada siswa, karena sekolah ini merupakan sekolah plural di mana semua siswanya beragama Islam dan itu tidak jauh berbeda antar siswa. Maka dari itu kami ingin memperkenalkan keberagaman ciri fisik, keberagaman budaya, dan keberagaman lainnya kepada siswa melalui field trip ini. Lalu mata pelajaran yang ada di sekolah ini, kelompok mata pelajarannya ada Al-Quran dan Ilmu Agama. Al-Quran dan Ilmu Agama ini ada mata pelajaran Al-Quran, tajwid, dan terjemahannya dalam satu mata pelajaran, akidah, akhlak, fikih, dan juga tarikh atau sejarah Islam. Lalu yang kedua, bahasa, ada 3 bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris, dan 1 bahasa muatan lokal yaitu bahasa Jawa. Yang kelima ada matematika, IPA, itu matematika dan sains. Sosial budayanya ada IPS, keterampilan dan seninya ada seni rupa, dan ini akan diselingi dengan desain grafis. Lalu ada pendidikan kewarganegaraan, PPKN, PJOK, informatika atau TIK, dan juga muatan lokalnya yaitu yang berada di Kota Pekalongan adalah batik, dan satu lagi tentang kebencanaan atau ramah lingkungan. Lalu ada kegiatan pengembangan diri juga, ada hafalan Al-Quran, konseling dan pembentukan karakter, pengabdian pada masyarakat berupa bakti sosial, ekstrakurikuler, field trip, program seni budaya, program membaca dan menulis sebagai bentuk literasi, dan program olahraga. Nah, ada sebuah kata-kata bijak dari Malcolm X. Pendidikan adalah tiket ke masa depan. Hari esok dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak hari ini. Oleh karena itu, jangan ragu untuk mendaftarkan putra-putrinya ke Sekolah Tahfidz Islamic School. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.